يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس والسرور قد تجلى. الله عليه سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات مرحبا
بلغ كل مرحبا جنب الحسين ومدينة نجد السليم فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وعلينا من قد سألنا يا الله من عطاك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا كريم يا أرحمي بلقاء خير الأنام وبلغ مخبر عنا بصلاة وسلام يا نور العالمين مرحبا يا سيدي مرحبا يا نور العالمين مرحبا يا سيدي مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب
Rabbi salli wa sallim ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaihi sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kala hormati para alim, para kiai, ibu nyai, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus bapak ibu tuan rumah kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara walimatul khitan ingkang putra moga-mugia anak kang den khitan puniki dados anak kang soleh. Amin ya rabbal alamin. Karena kabeh wong tua bercita-cita kira-kira duwe anak kang soleh. Kabeh wong tua aja maning kuwen wong tuane sing bener, sing ora bener bae gah dedongane pengen duwe anak kang soleh. Tapi ternyata gawe anak kang soleh ku dudu perkara gampang. Kabeh wong pengen dadi anake soleh, bonge gede anake salah. Ini yang terjadi ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Makanya alhamdulillah tiang sepuh kula lan panjenengan sami nodokaken cara gawe cara ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, dalam kehidupan masyarakat Jawa, Cirebon, Indramayu dan sekitarnya. Ketika anak itu laki-laki dikhitanaken, ketika anake wadon ikut dirasulaken. Padahal dua-duanya tujuannya sama, inggih punika mlebetaken anak putu dateng ajaran agama Islam. Cuma karena permasalahan pemikiran dan perubahan zaman akhirnya dirubah, bakalan nang khitanan bakal wadon rasulan. Padahal melanang ya dirasulaken, wadon ya dirasulakan. Maksudnya dirasulakan ki apa? Diutus, dikongkon belajar ajaran agama Islam. Cuma karena pergeseran peradaban akhirnya bakal wadon dirasulakan, bakal lanang dikhitanakan. Kenapa? Karena tujuannya ngukut bubuhan nih loh kek. Jadi ditarik kepada sebuah sisi kula lan panjenengan sami, wong tua kula lan panjenengan sami ngajaraken untuk kehidupan kula lan panjenengan sami berdasarkan apa? Berdasarkan tuntunan kula lan panjenengan sami kitabullah wa sunnatuh Rasul. Kanjeng Nabi kan dawuh ing dalam hadis min hakil walad an walidihi salasa. Hake anak ing atase wong tua ku telu. Siji ayu samihi idza wulida, kaping loro ayu alimahul kitaba idza aqala, kaping telune ayu zawwijahu idza adroka. Hake anak ing atase wong tua atau bakal diwalik kewajibane wong tua ing atase anak kang pertama inggih punika ngupahi araning anak. Ya,
aran kang kaya ngapa? Aran kan macam-macam. Ana wong mengarah kepada nama ini kira-kira ngarani anak kang setiap wong undang dadi pendonga. Makanya di make asmane Allah subhanahu wa ta'ala diawali kelawan kalimat Abdul, karena sing Abdurrahman, Abdurrahim. Kenapa? Karena setiap wong kang undang konene apa ndongakaken anak kang diarani diundangi Abdurrahman. Abdurrahman berarti setiap orang mendoakan anak itu menjadi kaulane Allah subhanahu wa ta'ala. Ya berarti bakal mekonon kudu Araban baik. Ya enggak juga, kita wong Jawa juga anak aran kang bisa dadi donga. Anaknya pengen dadi wong mulia tur bisa dadi contoh, maka diarani Mulyanto, ya kan? Nah, anaknya pengen dadi wong mulia tur pekayane anak diarani Mulyana. Anaknya pengen dadi wong mulia tur pekayane dadi diarani Mulyadi. Jebral anaknya wadon kira-kira ayo diarani Ningsi, ya kuning ya bersih. Ya, jadi aran-aran awal-awalnya kira-kira bisa jadi doa di dalam kehidupan anak putu kula lan panjenengan sami. Ya, ana maning aran iku kanggo ngeling-eling kejadian. Ya, kejadian anak lahire kapan? Sing lahire esok diarani Fajar. Ya kan, sing lahire Ramadan diarani Ahmad Ramadan. Kang lahire bulan Januari ya Januarto, ya kan. Bulan Juli Julianti, Julianto. September Septian, November Novian, Desember Desi, kan kono ya. Iya, jadi untuk menjadikan perkara ingat bahwasannya bocah kian lahirnya bulan ya wong Jawa ya biasa, tapi wong Jawa kan nganggone dudu bulan, ngemete dina. Sing lahirnya Kemis coploke akad diarani Miskad. Ya kan berarti kelingan yang bocah ki lahirnya Kemis coploke akad, sing lahirnya Kemis coploke Senin ya diarani Misnen. Ya, tapi ya sing jelas nama juga ada rentetan kejadian yang terjadi di dalam kehidupan, atau juga mengambil sejarah hidup, ya kan, sejarah hidup. Uripe lagi belenak, genahe ning desa Asem belenak, akhirnya makayane pindah adoh, masih angger uripe sengsara, boro-boro gawe umah, boro-boro ya nyandang luru pangan baik langka sampai tekang lahire bocah, akhirnya diarani Adang Ariana. Iya kan wong lagi sengsara jiwa ya. Iya Adang Ariana bakal laka ya ora Adang kan lagi sengsara. Jadi kelingan yen Adang Ariana ki bengene urip lagi sengsara. Setelah lahir ya Adang Ariana, alhamdulillah uripe mulai dipai rahmat, dipai nikmat ning Gusti Allah. Utang semana akehe bisa kesauran kabeh, akhirnya jebral anak lanang kaping loro diarani Ahmad Sauri. Iya ya, karena bisa sauri utang, alhamdulillah. Jadi nama juga bisa menjadi sejarah kehidupan. Ana sing diarani Adang Ariana, ana sing diarani Ahmad Sauri, alhamdulillah. Tapi sing jelas inggih punika kewajibane wong tua ngupahi aran ning anake kelawan aran kang bagus. Aja paduan bae. Ya kenapa? Melas bokat derajate anak iki dhuwur, arane paduan bae. Kuayang larane bocah. Dume lahire bulan bala diarani sepat. Ya kan bakal wong Jawa kan bakal lahire bulan bala diarani aran iwak. Ya bagian iwak sing rada keren lah daripada tukaran karo wong tuane ya met sing rada keren Lauhan. Ya iya kan, Lauhan Muhammad Ridho. Engkau bakal wis gede lohane dibuang. Loh, yakin kan bari aja tukaran bae karo wong tuang sing tuane ngotot arane kudu iwak. Iya Pak, Lohan siapa? Lauhan Muhammad Ridho. Oh, jadi ngemetaran sing bagus. Budaya wis aja ditukaraken.
Oh, ya aja digegerakan yang tukaran naga yang angger baik ya. Jadi priwen carane kula lan panjenengan sami mampu mengadaptasi budaya kehidupan kula lan panjenengan sami tanpa pertengkaran, tanpa keributan. Yang pengen iki tukaran baik ya kan, beda posisi, beda pendapat, akhirnya apa? Geger ribut tukaran. Loh kenapa? Karena di zaman-zaman akhir kian, sadar atau tidak sadar, kita umat Islam yang ada di Indonesia ini sedang diguncang. Priwen carane kira-kira umat Islam kang ana ning tanah Indonesia jangan pernah bersatu. Makanya ada program dari luar sana dengan kekuatan yang hebat untuk menjadikan Islam di Indonesia selalu terpecah-pecah. Kenapa? Karena ketika Islam di Indonesia ini bersatu adalah hal yang mengerikan untuk kehidupan dunia. Kenapa? Karena Islam yang terbesar di dunia itu adalah Islam yang ada di tanah Indonesia. Dari mana aja Kang? Silahkan cek data kependudukan dunia. Dari 6 miliar sekian penduduk dunia, mana negara-negara Islam? Itu kan yang terbesar di Arab. Arab itu asal Islam, asal agama Islam. Iya, tapi ada berapa Islam di tanah Arab? Silahkan dicek. Penduduk Arab lihat tuh sing 20.000. Islamnya paling ana 18 juta. Yang bener sok dicek. Iran berapa? Orado sing 17 juta. Malaysia paling 16 juta. Brunei Darussalam 500.000 sing Islamku. Indonesia 183 juta lebih penduduknya beragama Islam menurut data KTP. Ya kan menurut sing data KTP bener tak beli ya empu. Iya ya sing jelas Islam alhamdulillah. Lila kaya nih kene kan Islam kabeh iki lho biasa asem iki alhamdulillah menurut data KTP. Loh bener tabletnya wallahu nah alam kan kita durung ngecek nih kene iki ya. Tapi iya jekang apa sih di Islam kok sembahyang beli apa aja kayak konon. Loh kenapa aja lumayan anak kanggone apa jekang kanggone sembahyang beli apa bisa nih agama Buddha beli manjing, agama Kristen beli teka, agama Hindu beli marak. Kenapa? Karena nih kayak nenek kebek Islam kabeh termasuk sing beli sembahyangnya beli ya lumayan dong ngebek ya alhamdulillah. Iya tadi kan ya mungkin kula lan panjenengan saya perhatikan Islam ini lagi digoncang. Priwen carane umat Islam di Indonesia jangan bersatu. Makanya ditugin kiai karo kiai, ustad karo ustad, habib karo habib, sampeyan aja nurut wis johrna bae kun sembayang kin kunuta beli kunut nggak jadi masalah, sing penting gelem salat subuh. Sing ngawit kita cilik urusan kunut pegel ngrongoknane. Iya sing ngawit zaman NU karo Muhammadiyah kekeh nggak ada kunut. NU nih kunut sekian. Kenapa aja Kang Muhammadiyah karo NU beliau itu? Ya karena wis praga Muhammadiyah tetap ora kunut, NU nih gak sing ora kunut. Lu kenapa? Ora apal dong aku kunut. Jadi makanya mungkin kula lan panjenengan sami ketika ada perbedaan ya jangan katakan mana yang benar. Duh, kenapa ketika yang dicari itu mana yang benar kok sebelah kanan orang benar. Hari raya dalam haning raya ana sing Sabtu ana sing Minggu, yang benar mana lah aja takon yang benar mana. Bakal yang benar Sabtu berarti sing Minggu, wah bakal sing benar Minggu berarti sing Sabtu. Ya tadi priwen sampeane melu mendi minggu tete apa minggu tete minggu ya karena melu be minggu mikir dewek bisa beli tinggal tiburan karo kiai aja buta-buta ya. Tapi Islam kalau pengen tegak harus kembali ke Quran, kembali ke hadis. Si ngerti Quran si ngerti hadis ku kiai sira memangsa ngerti ya kaderga ngene iki lho ke blaga-blaga lho. Iya iloknya belaga. Kita kembali ke Quran. Yang sirane mondok beli apa beli ngerti Qurannya sing ngendi ya kan ada arikun mah terjemahan depan kun kudu Quran. Loh terjemahan depan ya coba diwaca dimaknani siji-siji yang dongop. Loh sini aja Kang sok wis aja ado-ado
sing terkenal bahasa Indonesia ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya menurut terjemahannya Ki? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha, ya kita pengen takon lagi nih sing ngendi Ki? Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahman kang welas asih, Ar-Rahim ya kan welas asih ning dunya, welas asih ning wawone langka Ki. Jare wong ngaji manaat manut, masa ana dane ning tengah. Loh, maksudnya ya kan lah ke wong protes kok. Iya baik, yang orang ngerti sih. Ya ketika sadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman. Sing ngendi atas segala firman? Firman yang ngojek. Sadaqa maka benar Allah sapa Gusti Allah al-azim kang maha agung atas segala firman iki sing ngendi? Kini wong ki kegawa-gawa akhirnya minal aidin wal faizin maknane mohon maaf lahir dan batin. Siapa ngalor siapa ngidul bikin ki. Iya kan minal aidin itu kan ucapan selamat kamu menjadi pemenang setelah melakukan apa puasa Ramadan. Tapi ini karena wis terkenal mohon maaf lahir dan anak kaitannya beli. Ya tuh. Loh, kenapa? Ya karena Idul Fitri masyarakat kan kono ora silaturahmi urusane umat, bakal halal bihalal ndeke masyarakat, bakal gawe kupat kuwen ada. Ya, jadi di Indonesia nih ada syariat, ada umat, ada masyarakat, ada adat, dan kita jangan pernah membenturkan yang empat ini. Kini pegawaiannya kita diduki adat diduk karo syariat. Ya apa kupat itu nggak ada priwene. Loh kenapa? Ya kan kupat itu ajaran sing wong tua bakal urip pengen selamat ya kupat. Maksudnya kudu ngaku lepat. Ya kan wong bengi ning ngarep lawang beli kari digantungi kupat lepet tangkang angin. Ngomong beli apa jin setan ku ning ngurusi jin setan mani. Dan gua apa filosofi kehidupan bakal urip pengen selamat sok gopek anak kupat das kupat apa lepat das lepat tangtang angin kupat gua apa kupat iku ngaku lepat bakal wong urip ngaku salah harus jadi wong bener tapi bakal menungsa ngaku ini bener baik berarti bibit tadi wong ora bener gini sok ditenana wong sing tukaran iki rebutan salah rebutan bener rebutan bener akhirnya kan ngotot tapi bakal rebutannya salah ya kang kita sing salah sok ditutup nabi wong lanang sewot dengan wong wadon ora sing wadone sampeyan kumakanan iya no kita sing salah kita khilaf ya priwen sing ndelengkan lenos dadi kene njaluk pangapura akhirnya ditutup nabi sewote. Ketika kita mengakui kesalahan itu tidak akan pernah terjadi pertengkaran. Berarti ini anda bertengkaran karena ngotot ngerasa bener. Makanya bakal pengen selamat kupat kudu ngaku lepat. Pengen caranya bisa kupat lepat dilep sing rapet. Salahi wong aja dikandakaken, blesake keluarga aja diomong-omong ngaken. Ya kan kekurangannya tangga aja digegeraken dilep sing rapet endak kita dewek sing weruh katon ana wong berberkat pirang-pirang menengah kun makanda majengan apa berberkat bae cukup kun digawak kin dicangking ginti dilep maksudnya dilep sing rapet aja dikanda-kanda kaken ketika kita tidak tahu awal mulanya ketika tidak tahu asal usulnya aja meluh kanda kok nenek ruwet sama dengan berbicara tentang Islam bakal belok mondok bakal belok ngaji aja meluh kanda Islam ruwet dadine balighu anni walau ayat sampaikan dariku walaupun satu ayat kiyin kidudu dalil kanggo wong sing ilmune pas-pasan terus metung panggung resek ndelongnane suwe-suwene no bisa kulhu siji loro wong metu ning panggung ini kena jelas hadisnya balighu anni walau ayat sampaikan dariku walaupun satu ayat meskipun kita bisa nemung sekulhu-kulhune tak sampai akan dudukuan. Loh kenapa? Ya karena memang selama ini ya kan ada sesuatu yang
sekarang ini dikerdilkan. Dulu kiai itu adalah orang yang mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu, berbagai macam ilmu. Apa? Ilmu pertanian. Itu yang menjadikan pertanian tanah Jawa menjadi hebat. Siapa? Kiai siapa? Kang Maulana Isa. Itu yang membangun pertanian dari wilayah Tuban. Kapan? Ketika hancurnya kerajaan Majapahit setelah terjadi perang saudara antar Majapahit. Ekonomi ini hancur lebur karena wonge perangan bae 40 tahun perang. Akhirnya sawah beli keurusan. Akhirnya teka kiai digarap pesawahannya. Ini pengairannya begini, cara ngelola sawahnya mungkin. Sedurunge sawah digarap ning pojoke dipai suguhan bubur abang karo bubur putih, pai sambele. Ya kan sambel bakal kah? Anak terasini, anak ceplike, anak iwak petek dongol kiai anyaran. Ini kafir sesat menengah yang sangat dia lebak inti. Tapi nggak ada di dalam hadisnya tekang puyuh mutu bentu tega mangsa ngaran nemu hadis. Ya kenapa? Karena Kanjeng Nabi belilok ngoyos. Ya kenapa? Karena ini ngarah belaka sawah. Kalau mau bicara tentang pertanian, ya ini belajar emang Cirebon, Dermayu. Untuk apa bubur abang bubur putih ini? Adalah untuk menumbuhkan jamur yang menjadikan unsur hara tanah itu naik. Jamur apa yang muncul dari bubur abang dan bubur putih itu? Adalah jamur trichoderma. Nah, dibaca tentang bab pertaniannya. Ning jamur trichoderma. Arikane terasine sambal bakale iwak peteke itu zat yang akan menumbuhkan asam humat dan asam fulfat. Lu kenapa iwak petek? Karena iwak sing paling murah ku petek. Lamun KKP murah ya kakap nggone kah. Jadi di dalam kehidupan gue, siapa yang ia mengajarkan itu? Kiai dulunya. Ya, nggara pertanian ya karo apa bengen? Karo linggis. Siapa yang pertama kali memprakarsai membuat alat pertanian weluko pacul? Itu Syekh Syarif Hidayatullah karo Sunan Gunung apa Sunan Kalijaga digawekaken alat pertanian pacul apa kin kanggo mapahaken sing muncul bakane bakas sawah pengen bagus ya kudu ngecek pacul. Maksudnya gage dipapah aja diucul. Apa sing dipapah aja diucul? Gagange pacul diarani doran. Maksudnya aja ado karo pangeran. Oh saja ao kliwat berwek. Ya iya sing aran doran iku dongaha karo pangeran aja ado karo pangeran. Sampai kapan? Makane bolongan pacul diarani bawak. Maksudnya saobae ning awak. Selagi awak itu obah ya tetap kudu la ilaha illallah kemanapun dimanapun engkau berada. Sampai tekan latai kita ngucap la ilaha illallah. Itu yang akan menyelamatkanmu. Padahal kurang sepirane nake dadi wong Islam. Di sekolahan di bae sing ngaran ujian ku soal dikit jawaban luru dewek. Bener Islam soal dibocor-bocoraken. Coba bayangin bocorakan lebih kah? Bahkan wong mati pembocoran soal kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Iya kan? Anal mautu haq wa anal jannata haq wa anal liqa Allah li ahlil haqqi haq. Al-ana qad sirta min tabaqatis sarra fa idza ja'aka malakani fala yurghibaka wa la yurhibaka fa innama huma khalqun min khalqillah. Wa idza sa'alaka man rabbuka ditakoni durung sampean soalnya wis dipai durung. Wis berarti lamun sampean sekolah sukiki ujian soalnya dipai bengikien sejawabannya kedik kayaknya bisa beli ujiannya lulus. Tapi kenapa ake sing gagal padahal mung 5 takonnya marobuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. 5 ulak walikan wis apal nakun bari selamat masrep.
Siapa pangeran ira ngucap la ilaha padu 80.000 bisa dina sewengi. Iya, kira-kira keserajatnya muni la ilaha illallah. Makanya begitu malaikat teka marbuka la ilaha illallah, jawab beli jawab saking kagetnya. Makanya subhanallah betapa dahsyatnya wong tua kula lan panjenengan sami mengajarkan la ilaha illallah sebagai kunci dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Miftahul jannah la ilaha illallah, ora kuncine. Makane aneh wah sampeyan duwe kunci swarga, ana sing duwe kunci neraka. Ana beli wis aja duwe maning weru beli kunci neraka. Coba bayangin kunci neraka orang weruh duwene kunci surga, apa lek kunci surga terus manjing neraka ki awite priyen pada sing digopeki kunci surga weruhe kunci surga, kunci neraka ora weruh, kena ngapa manjinge ya kan. Unik kehidupan itu, makanya perlu diajarkan, sangat penting sekali. Makanya sawise anak dipai aran kelawan aran kang bagus kaping loro apa ayu alimahul kitaba idza aqala, dididik anak itu. Siapa yang mempunyai kewajiban adalah bapak dan ibunya. Apa yang pertama kali diajarkan? Awalul wajibu alal insan ma'rifatul ilah. Yang pertama kali dididik adalah memperkenalkan anak kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kongkon ngucap raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billah, ridho kula on nerakane ya iya di agama ni kelaba di pangerani ning Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho kula di agama ni kelawan agama Islam. Permasalahane gimana ridho dalam bahasa Arab dengan bahasa Jawa maknanya beda. Ridho dalam bahasa Cirebon Indramayu maknanya kulos baik ya boleh ikhlas ya kan ya wis ora apa lah berarti ridho kan konon iya. Jadi raditu billahi rabba ya wis ora apa Gusti Allah pangeran kita ngeper temen sih lagi. Ya makanya kudu ngaji. Ridho itu dalam bahasa Arab beda dengan bahasa Jawa. Hati-hati bab bahasa ki. Omongan yang sama ketika tempatnya berbeda maknanya beda. Bisa jatuh atau mengarab katuan Jawa karo Sunda omongannya pada bisa gawe tukaran. Bocah desa Asem dadi kenek melune ning bocah Kuningan. Bocah Kuningane bahasa Sunda, wong kene bahasa Jawa. Sing digawa mobil kontainer, supire bocah Kuningan. Oli tarikan meng Surabaya, mambane Roban. Iki tekang tengah alas Roban, dalane kan nanjak. Iki lagi nanjak mobil kontainer beli kuat. Akhirnya supire bocah Sunda ngomong kenek, nek turun. Ya siap, cokot ganjel. Sing dikongkon bocah kene celingak ya mau nembe melu ya iya lo cokot ganjel ya jadi mudun cak baik ini ora cokot. Oh begitu peragat dicokot supire takon atos serop diselawatakan beli serop atos ya atos dak ganjel gini sing ngamo mah roti. Iya ini bahasa atos dalam bahasa Jawa, atos karo bahasa Sunda pada beli beda, kata-katanya sama enggak? Sama. Cokot jare wong Sunda cokot ku emeten, ambil ganjel to untuk apa? Untuk ganjel ban supaya jangan turun. Pragat kun kan takon atos wis durung. Yang bocah Jawa sing diomong. Makanya hati-hati. Ridho dalam bahasa Jawa apa maning ridho dalam bahasa Arab. Bahasa Arab hajar kalau hajar kayaknya kan beda. Hajar dalam bahasa Arab mawatu, hajar bahasa kene jadi hajar. Sakade supir bocah Cirebon ditampaking majikan.
nyupir ning Arab, majikannya ngomong hajar hajar hajar, bocah ini ya hajar bae gitu. Hari majikan menudukakan awas wato, iya kan, majikannya hajar hajar, kini supir ya dikongkon majikan jejak wae gas hajar beliau das, jare majikannya kongkon dihajar aja. Jadi bahasa ya, ini bahasa. Nah, makanya bakal beli ngaji mangsa ketemuan. Iya kan, ning terjemahan, bahkan ning terjemahan mah pada Alkitab Quran, Al-Quran Quran, Al-Furqan Quran, Al-Majid Quran, Al-Dzikra Quran, pada beli ya beda. Setiap kata yang berbeda itu pasti mempunyai makna yang berbeda. Nggo minum ku gelas sote baka cilik polos, baka anak cantele cilik arane cangkir, baka sing gede arane muk, sing gagange dawa arane gayung, pada wadah banyune kunku. Iya, Alkitab itu apa? Al-Quran itu dicek dikit ayat. Al-Quran itu apa? Didelang ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kanggo siapa? Hudal linnas. Oh, berarti baka Al-Quran mah kanggo seluruh manusia. Arep ngandel arepan beli kebagian mangsa wurunga. Contoh aja kang kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh nafas sing urip ning alam dunya pasti ngalami mati. Arab Islam, Arab Buddha, Arab Kristen, Arab Hindu mati bangsa wurunga. Berarti kalau Quran itu sifatnya menyeluruh. Kalau Alkitab ya kan beda. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab tidak bisa dipelajari oleh semua orang kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat takwanya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Wong sekian bakal kanda goib gibling antel. Iya, anak ulah dicandak dari terus, oh mustahil, itu nggak ada. Berarti beli tutup ngaca Quran. Nah, maksudnya yang lagi Nabi Musa balangaken ula, balangaken tongkat dadi ulane dicandak dadi tongkat dadi anak beli kejadian kun. Anak, lamun sekian mungkin nggak ada orangnya. Ya mungkin sekali, saking ilmune durung tekang kono meneng sakandega. Ya kenapa? Ya karena orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu pasti paham dengan al-ghaib. Makanya diajarkan dalam pondok-pondok pesantren. Ning umum kan beli diajarkan al-ghaib. Dah iya, wong ning pondok pesantren ngusir jin priwen deleng jin briwen barang sira karo jin be ora kenal acan blagahe dadi. Pokoke bisa ayat kursi, jin apa be kalah sira. Hancur kabeh, bener? Yakin? Percaya? Nyacak durung. Aja ngomong bakal durung nyacak. Kok gawang tengah-tengah kuburan pisan kok. Tukang kono blok kedok pocong diwaca oleh wal qayyum la taudu. Dudu setan sing layu sing wacak sing ngadog sira. Apa ayat kursinya tidak hebat? Bukan ayat kursinya yang tidak hebat, kamu yang bacanya yang nggak yakin. Karena kehebatan itu bukan dalam bacaannya nantinya, tapi pada manusianya. Nabi Musa nggawa tongkat, ngucap bismillahirrahmanirrahim, tongkat bisa betakan yang laut, das, lautnya sigar. Pertanyaannya, sing hebat ki apa bismillah, apa tongkatnya, apa Nabi Musa nih? Bismillah. Oke, kita uji kalau memang bismillahnya yang hebat. Sok sampian sing waca kotak selang tongkatnya Nabi Musa nih. Cegopekan tongkatnya Nabi Musa nih terus ngucap bismillah. Bisa aja laut kadon kalian ngarep dikit kah? Sok digawat tongkatnya bismillahirrahmanirrahim aja siji selikur sok. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin sigar li. Halo? Yakin sigar li. Orang kan? Loh, berarti Musanya yang hebat. Kenapa Musa ini hebat? Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti siapa yang hebat? Allahnya yang hebat. Bismillah sing hebat yang bisa kabeh bismillah ning kene. Bisa kan? Munine pada beli. Priwen.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Sayyidina Ali makon beli. Halo? Makonan ya? Ya kan makonan bismillah. Apa na bismillah sejen eta? Lah kan? Lah kan bismillah sampian ya munine bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Kang Babas Kang Faiz munine ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Nabi Muhammad ya bismillahirrahmanirrahim. Pada bismillah tapi nilainya berbeda. Hari golongan ginsing waca mau saja bismillah tambah nakulhu falak anas paling oli sebuntel berkatmu beda karo bismillah kiai sing hebat ora ake-ake sepisan bismillahirrahmanirrahim was mangkat mobil siji kiregane wah sampeyan norilok weruh kita mau paham ndelongaken bladus teka assalamualaikum waalaikumsalam pripun anu je kiai kula ora penyalon bupati dadi nyuwun pendongane mung sepisan bismillah iki bismillahirrahmanirrahim islas nyalon insyaallah dadi iku let seminggu setelah pemilihan dadi marak maning gawa pajero wah hari bismillah modul sindaya kene ora yakin dang Bila kenapa? Ya kan terbukti bismillah teman-teman orang lihat apa-apa. Duh kenapa? Ya di sini yang akan menjadikan hebat itu apa? Tingkat keyakinan. Keyakinan seorang nabi, doanya bukan hanya pada saat itu, bisa jadi sampai dengan akhir zaman ketika mau diwacakakan dongane Nabi Ibrahim Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram ya Allah isu ninggalakan anak putu kita ning wad atau ning lembah kang ora cukul apa-apaan apa siji bae Gusti kepengenan kita anak putu pada gelem ngerjakakan sholat terus apa tekakakan wong-wong kira-kira pada melas ning anak putu kita paling rezeki anak putu kita bangsane buah-buahan sok secara akal manjing akal beli singaran Mekah iku nandur apa we beli dadi Nabi Ibrahim jaluke rezeki buah-buahan bayangin tapi barokah Nabi Ibrahim ternyata semangka sing beli cukul ditandur ning Mekah ya ki akeh semangka bener beli iya kan ayo gedang cukul beli ditandur ning Mekah ora kangkung ora tapi anak beli ning Mekah anak ini kehebatan dongane Nabi Ibrahim kewalikannya kita wiwitan apa bega akeh woi laka wah anak anak wis ndek wong dilelengi kabeh jebeleme belum patung grantung ndek wong wis dilelang wiwitane itu warek belum kepoko belum murah kencakane codot dia kencakane codot bako bengi ngulati pelem alhamdulillah oli pelem akeh abete codot dia digede semene ki barokahe Gusti Allah ngomong codot angel gak kandane gede semene barokah condot dikal melisin barokah Gusti ketika mendau dipancing semono wis ngrebok jawaban barokah condot batep barokah Gusti Allah ngene condot bisa barokah ya Pak enggak iya jadi ini doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sampai hari ini ning Mekah beli kurang apa-apa semangka pirang-pirang malah enak semangka kana karo semangka kene wijil melulu ning kana ndong oleh semangka lah ka wijil loh kenapa ya di sini kehebatan barokah Allah Subhanahu wa taala maka nih didik ajarakan anak putu kita kongkon kenal karo Gusti Allah sungguh bayi rezeki kunang Gusti Allah emak bapak sing rezeki ini Gusti Allah senang saja melang-melang bakat duwe Gusti Allah pasti dipai rezeki jadi singaran rezeki sing bagi Gusti Allah kalau engkau sadar yakin dengan itu semuanya engkau tidak akan pernah mempunyai iri dengan orang lain kenapa? Karena sadar sing bagi rezeki Gusti Allah dudu departemen keuangan kan saya percaya, saya yakin yang bagi rezeki itu Allah kenang apa tanggarap sing oli bantuan sira sing merengut jare sing bagi rezeki Gusti Allah
Ya kadang-kadang secara lisan manusia mungkin bisa mengakui, tapi bukti dalam tingkah laku ternyata engkau masih memperdulikan kekuasaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gawe bagus karo tangga ku perintai Gusti Allah, tapi kebaikan kita terhadap tetangga belum lillahi ta'ala. Bukti nih bakat tanggane baik ya tak baiki maning, bakat tanggane jahat ya berarti lillahi ta'ala tak karena tangga kini pangeran anyar kini kita tangga nah maksudnya ya kita gawe bagus karo tangganya kan bergantung tangga, bukan bergantung atas perintah Allah. Kalau atas perintah Allah yang ngapain ngurusi tangga, kita kan dikongkonnya gawe bagus tanggane harap bagus harap beli pujareng adem serok pikirannya kayak konon mungkin mah ya beli ditung siapa sih ngobeng masih beli ngobeng siapa ada catetannya gini nah cuma nih apa boleh selamatan beberapa kana uli gunjo aja orilok ngirim ini kader akhirnya kebaikan kita dibatasi, berarti ada Tuhan baru di dalam kehidupan sing merintah gawe bagus karo tangga ku Gusti Allah untuk tetangga makanya kali gawe bagus ada pun tanggane bagus tapi wis pujar yang kono aja ngurusi berarti putak bae urip kaya konon. Ya akhirnya Nabi kan mengingatkan ittaqu syarra man ahsanta ilai, hati-hati dengan kebaikan orang yang selama ini kamu baiki. Ya kenapa? Karena kebaikan ya orang yang selama ini kita baiki ya dibalas dengan kejahatan itu lebih menyakitkan daripada orang yang belum kita kenal dan jahat dengan kita. Tabrakan ning kana, tukaran ribut ya karo wong kana-kana paling sedina ilang. Suwene seminggu, tapi bakal wong sing biasa dangal dongol ora kurang hujan jaluk uyah, kurang ceplek jaluk ceplek lah berase utang dikit wah ya lebab prake iku mili aku melu mana serok bakal beli sesek ukurane metahunan gini iya kan nah iya kenapa ya karena memang kejahatan orang yang selama ini kita baiki itu jauh lebih menyakitkan. Makanya waspada, hati-hati, bahkan dididik bahwasanya semua di dalam kehidupan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, suka atau tidak suka, engkau hanya mengikuti aturan Allah. Berarti bakal kodo dan kodar wis ditentokaken kabeh mah berarti kita kari menang bayar los tutugna bakal pengen remek mah. Loh, kenapa? Karena kodo dan kodar itu bukan urusan kita manusia. Itu apa? Itu untuk menunjukkan betapa hebatnya Allah sing weru ning nasibe kita awit lahir sampai tekang pragat. Kuayanga kita duwe pangeran terus takon Gusti nasibe kita kepriwen lah ya empu pangeran capapa model kayak gini. Makanya ada kodo dan kodar itu untuk apa? Untuk mempertunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadine susah karena kodo dan kodarnya dikaitakan karo awake kita. Lah yari ditentokaken kabeh ya wis kita meneng bae. Ya serok tutugna. Bakal beli remek jare siapa serok. Jadi kodo dan kodar itu bukan untuk kita, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapan raditu billahi robba, saya bangga punya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuayang lamun di pangerani Fir'aun remek kita. Lu kenapa? Ya karena inilah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Quran, memusnahkan analogi-analogi ketuhanan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa dihadapaken ning Fir'aun kaya ngapa ngamuke Fir'aun ning Musa. Tapi Musa nabi, ya santai. Siapa yang kamu sembah Musa? Aku menyembah Tuhan langit dan bumi. Saya sudah keliling kemana-mana. Fir'aun arep dadi pangeran kuwi siap-siap sing mengen iki. Kamu nikin sekedar nabi-nabi dadakan, Fir'aun mau siap ngelawan Nabi Musa. Saya sudah keliling seluruh dunia Musa, nggak ada Tuhan kecuali saya. Jare Fir'aun nerakane wis duwe Fir'aun, suargane wis digenakaken, malah wis ana sing dadi korbane nerakane Fir'aun kok. Lu siapa? Masih toh kungkum ning kono. Ya makanya subhanallah Fir'aun wis disiapna kabeh dadi pangeran.
siapa tahu bakal golongan malaikat lapor Gusti apa wang wanintok ya wang nerakane kok jaga tiutan belum aja Gusti tenang wang wisake apa masalahnya buah-buahan habis ora apa masalah widadari je Gusti maksudnya widadari tahun mau tua-tua aja kan iya ya widadari suargane Fir'aun itu sudah dipersiapkan tapi debat karena Nabi Musa yang utusannya Gusti Allah Tuhan mana Musa aku menyembah Tuhan bapakmu dan Tuhan nenek moyangmu tahu Fir'aun dulu pejabat-pejabat lah lamun Fir'aun pangeran berarti bapaknya Fir'aun uripe laka pangerane nembe lahir sih jadi ketuhanan Fir'aun terbantahkan dengan ucapkan pangerane bapak nira pangerane kaki buyut tidak. Loh kenapa? Karena nggak mungkin Tuhan baru lahir apa maning pangerane mangan aduh ya us waya yang ngadep Gusti Allah lagi ngelimangan priwen kini ya makanya ya Allah orang perlu mangan ya kan ya iya semuanya terbantahkan ketuhanan Yesus ketuhanan Kristus hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah fair menjadi Tuhan silahkan kalau ada yang menyebut dirinya Tuhan silahkan buktikan pernah membuat apa dalam kehidupan membuari gawe-gawe mah padu melu patung besok lagi Gusti Allah gawe lemah ke patung apa ya ternyata dalam hal ini yang delongop kabeh kenapa? Ya karena memang semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala maka ini yang diajarkan kepada anak cucu kita titipkan semua kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kita uripe putek karena pengen ngatur dewek uripku wis weru srengenge ku metune esuk kekejek beli kaki metu-metu klereken lah kasing bisa jadi daripada putek ngenteni srengenge metu tinggal lenturu metu mangsa wurunga kita kan selalu memaksakan orang sugi-sugi wah nggal kuburan ditekani kabeh jadi durung wayahe sugi memangsa sugi ya loh terus apa urusannya si sugi karo melarat kalau sugi itu bahagia dalam angan-anganmu apa pasti bakal wong sugi bahagia ya pasti pengen nurul buktine tegawan ke rumah sakit ya ning kelasnya VVIP wong sugi tawang melarat bahagia enggak bukan wong sugiku bahagia semono lagi diimpus aku jadi bahagia enggak ada bahagia urusan kaya dengan miskin bahagia it's bahagia kenapa bisa bahagia karena mampu memanage hati dan pikiran orang yang bahagia itu adalah orang yang mampu memanage hati dan pikiran kalau kamu bisa memanage hati dan pikiranmu hidup ini adalah bahagia ndeleng wong wadon sewot bahagia lah kenapa karena tak manage atine sing dideleng aja sewot rabine apa makhluknya Gusti Allah hebat temen bisa ngamuk kayak kene akhirnya sakit hati enggak ya orang santai-santai bae wong wadon sewot sing esuk ya Allah hebat temen sampean gawe makhluk model kayak kene lamun gawean Cina ki remek sewot sing esuk karena kin gaweane sampean ya Allah baterai ini blintok coba sewot sing ngawit esuk tekan sore ki malah tambah anteng munin jadi yang kita lihat itu adalah keagungan loh apa itu salah enggak itu sebuah kewajaran di saat ning omah beras laka duit laka wong wadon sewot berbahagialah berarti istrimu normal tapi di saat beras langka duit langka anak nangis njaluk belanja rabinira gemuyu hati-hati beli normal bocah jadi manage hatimu sehingga melihat apapun di dalam kehidupan ada sebuah keindahan ketika kita tahajud ku jeblenak kang artis ya Allah sudah menjelaskan wa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun kalau kamu merasakan tidak enak di dalam melakukan kebaikan mereka yang melakukan kejahatan pun sama tidak enak masa aja kang sok sambian tangi tengah yang wengi banyu wudu dodok sama kan kalau maling ayam metu bengi njenguk ngenteni
Sama nggak sakitnya? Atis beli maling ayam, kita butuh atis beli, sama. Mereka yang melakukan kejahatan juga merasa susah. Kenapa mereka berani? Padahal mereka tidak punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai ngiyai, wah diteror sing kana sing kene sing kana sing kene. Apa nggak sama dengan bandar narkoba? Mereka melakukan kejahatan, terore bedil sing jalan mati ukurannya ke. Kiai paling dinengaken paling enggak. Disindir ke remik, oh ada di masalah pujar yang kono, paling diarani kiai sesat. Ini ya santai bae ngurusi temen kiai sesat, kiai kafir, sing penting laris kita mau rangel. Dan Nabi ya risikonya kan sama. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan sakit, sama orang melakukan kejahatan juga sakit kok. Kenapa mereka berani, kita tidak? Makanya alhamdulillah Cirebon duwe macan-macan hebat, metu ning brantas kabeh. Kita maning guri beli kari ngintilikin. Lah iya, Indonesia bisa merdeka. Perjuangan kiai. Jadi yang membina semuanya kiai, bengen Pak. Membina pertanian kiai, membina ilmu tata negara. Siapa kiai? Siapa Jakam Sunan Ampel? Itu ahli dalam bidang ilmu tata negara. Nanti dalam bidang peperangan yang datang siapa? Yang datang itu Sunan Ngudung, kiai dari wilayah Palestina beserta anaknya yang masih kecil. Siapa? Raden Ja'far Shadiq. Siapa Ja'far Shadiq? Adalah Sunan Kudus. Bab apa maning? Semua bab ditangani oleh para kiai, termasuk bidang kesehatan. Dulu kiai. Ilmu kedokteran itu dari mana? Ibnu Sina. Cuman yang kedokteran beli kenal kalau Ibnu Sina, Urwe Avicina. Itu ya itu lah, makanya dididik. Dari mana pendidikannya? Dari para kiai. Yang hari ini pendidikan para kiai itu diambil oleh orang lain. Bidang pertaniannya diambil PPL, bidang kesehatannya diambil dokter, bidang tata negara diambil oleh ahli politik. Akhirnya kiai dikerdilkan, wis cukup kanda agama baik, anak kiai kanda partai. Kiai jangan ikut-ikutan bicara partai, kiai jangan ikut-ikutan bicara kesehatan. Oke, kalau kiai tidak boleh bicara partai, kiai tidak boleh bicara politik, kiai tidak bicara kesehatan, kamunya juga jangan pernah ikut bicara agama kalau bukan ahlinya. Enak baik kiai belum ngomong politik, ngomong politik kadal kabeh konon. Ya orang kan NU memetung Arab jadi wakil pisan. Ya makanya kenapa NU lulok demo? Ya ngapain demo? Kan anak wakil. Iya kan di PKB kita punya. Kita pengen apa? Tinggal usulkan kepada wakil-wakil rakyat. Misalkan bakal luru wakil rakyat kutakonan ning kiai. Oh sukun memilih wakil rakyat, siapa sih ngupai duit tetok cocok ya wong edan belikin. Akhirnya mereka yang mewakili rakyat ya wis meneng wis dituku. Makanya pengen apa? Rakyat wis diwakili, maka dodok arane wakil rakyat. Rakyat pengen mangan enak, wis diwakili, wakilnya rakyat mangan enak-enak. Makanya dalam kehidupan kita harus menjadi manusia yang cerdas. Kenapa? Karena Islam mencanangkan kecerdasan itu dari awal. Maksudnya jangan perintah dasar dari ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah untuk belajar. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapa berata ning Gua Hiro, kita ngomong tapa berata kisalamaning konenek. Masa Nabi Muhammad tapa lah terus ngapain ning Gua Hiro pelincian? Ya tapa ning kanakku. Ya kan taqarrub ilallah uzlah tahanus garis miring kholwat ya kun-kuniku barang emah tapa. Makanya wong tua bengen bakal urip pengen buat di wong hebat gawe kan acara apa? Laisan dalang lais ke bakal durung mancing kurungan biasa-biasa baik, tapi bakal wis dilep ning jero kurungan iki metu dandanane minor banget. Maksudnya apa? Manusia bakal gelem dikurungi bisa jadi hebat asal gelem dikurungi wetenge, dikurungi matane, dikurungi cangkeme.
sok dikurung. Kenapa? Karena tidak ada orang yang hebat yang keluar dari keramaian. Semua orang hebat itu pasti keluar dari pertapaan. Kok masa usah aja takon masa-masa Nabi sing beli yang puasa camplung nang sumber Gusti Allah. Wah angel kini puasa blebesaken sumur. Nabi siapa? Yusuf 40 dina 40 bengi mangan apa menjuru sumur. Mak udah makannya hebat. Lu kenapa kita beli hebat? Lu wetenge kebak baik. Dari mana hebatnya? Ya makanya apa yang kita tekankan belajar. Kenapa? Karena hanya ada 2 orang yang akan Allah angkat derajatnya di dalam kehidupan. Siapa? 1 orang yang beriman, 2 orang yang berilmu. Makanya kuno kamu membekali anak cucumu dengan harta benda. Bisa ke contohnya sawah bebauan hektaran diwarisakan tekang anak mutu peragat kabeh. Ake beli arep gawe maning contoh model kayak ini. Maksudnya apa? Yang kita berikan kepada anak cucu harta habis, yang tidak akan pernah habis adalah bekal iman dan ilmu. Jelas Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman, Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Karena sok ditenana wong sing imane kuat, ilmune kuat, uripe santai. Menggawene glang-gleng mangane lawu deng-deng. Tapi bakal menusa ilmune langka, imane langka, menggawene dedel kaya kitiran. Unjal-unjal engkak-engkuk mangane angger lawu kerupuk. Ya kenapa? Ya karena ilmu itu yang akan mengangkat derajatmu beserta keimananmu. Maka orang yang berilmu dia tidak akan pernah menjadi pekerja keras, tapi orang yang punya ilmu dia akan menjadi pekerja cerdas. Kenapa? Karena kerja keras tanpa ilmu hasilnya timbang pas. Kalau kerja cerdas hasilnya akan lebih luas. Apalagi ketika kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas. Sok catat bokatar gawe status ke. Ya kerja keras hasilnya timbang pas, kerja cerdas hasilnya lebih luas, kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas. Dari mana? Sok kita lihat orang yang tidak punya ilmu, dia kerja tapi kerjanya kerja keras, hasilnya pas. Drop, wah diudak wong dropan ngarit esuk-esuk awan grabak sore nyatu pariake yang wong nyatu nenem siji mengoli sekintal ini kan akeh wong loro oli sekintal pira 350 ewu 400 sote garing bahkan nembe mentas 350 iya lah iya ini kan dapat banyak 350.000 sok digawa balik begitu balik tekang rumah undangannya papat lebih apa pas malah kurang. Ya itulah pekerja keras hasilnya timbang pas. Jadi dia duit ke duit Jerman dijejer-jejer dewek beli keduman. Ya itulah pekerja keras. Ya kalau oke saya nggak mau jadi petani, saya kerja di proyek ngangkuti watu pira bayaran yang ngangkut watu 200.000 gamangan dewek. Waktu sing diangkat gede-gede yang pekerja keras hasilnya timbang pas. Tapi sok kerjanya cerdas sekalipun sama ngangkat batu itu bayarannya bisa jutaan. Apa kalau orang cerdas ngangkat batunya lebih besar? Enggak, malah cilik waktu sing diangkat tapi bayarnya jutaan. Iya sementing sing diangkat kalau pendol kerek gede pendol kerek batu apa? Batu ginjal. Berapa ngangkat batu ginjal? Jutaan. Maka operasi biasa 3 juta luwih bakal asal di atas 8 juta sing diangkat batunya sementik cilik tapi cerdas. Dia bekerja cerdas hasilnya akan lebih luas. Bekerja keras hasilnya timbang pas ya kan. Nah, iya sing tekan gini beki sing tekan gini sing cerdas dodoknya ngarep botolan nginungnya kah ya ini gurih yang orang pati jelas ilmunya. Ya iya yang ada di sini saja itu beda.
Iya kan? Datang tanpa ilmu, pulang nggak bawa apa-apa. Selesai acara, ya harus bubar, balik serok ginep ya berapa-apa. Iya kan? Tapi yang datang dengan ilmunya, lah siapa aja kan tukang son. Mangsa gereka balik bakal durung dilunasi. Dia datang dengan ilmu. Ya kan? Hasilnya lebih luas, lebih tidak terbatas. Hasilnya lebih luas karena dia datang dengan kecerdasannya. Tukang sone mendelik be ya iya cek kita manggung son ngunjali salon. Masangi kabel sing dodok ning kono. Ngunjal beli apa beli teka-teka ketemu dodok mik-mik kita salon-salone ya kan beda. Ya kan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kalau ikhlas hasilnya nggak terbatas. Nah kalau son kan anak batas berapa tadi perjanjiannya? Ya kan sesuai dengan kwitansi. Malah nganyang loh. Nggak usah gua pengajian masih semono baik. Iya kan? Ya paling tinggi. Ya pas dengan kwitansi. Nah kalau kerja ikhlas bisa jadi 2 kali lipat son bayaran kita mah. Nah makan nih. Jadi apa yang kita berikan kepada anak-anak kita? Jangan harta, jangan benda, itu sudah kuno. Yang kita bekalkan kepada anak-anak kita apa? Iman dan ilmu. Ayo alimahul kitab. Dari mana titiknya? Dari ma'rifatillah. Ya, karena awalul wajib walal insan ma'rifatu ilahnya. Jadi apa yang kita didik? Kenalkan anak-anak kita dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tua kita itu betul-betul hebat dalam mengajarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mampu menggabungkan nilai agama dengan budaya kehidupan. Wong segini ngotot, jangan campur adukan antara budaya dengan agama. Ya bakal beli campur aduk, angel belajar. Sekolah beli sekolah, mondok beli mondok, melu ngaji jam iyahan. Lah kebudayaan nih. Akhirnya ngaji nih ya kayak bocah sekolah, wujud kidam bako jamaah umur 35 40 ngapalakan model kayak kenen ya mang siapa lah suruh. Tapi ditambah dengan budaya. Mana budayanya? Lagu itu adalah budaya. Maka ngapalakan sifat wujud bari nembang. Allah wujud kidam mukhalafatul bisi wa qiyamu wahdaniyat ilmu Allah sama kalam qadiran muri aliman basiron apal kabeh ya siapa tahu sing beli apal kari celangap-celangap gantara ini apal. Mana agamanya? Agamanya itu belajar sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana budayanya? Lagu itu adalah budaya. Makanya yang pondok pesantren ngapalakan alfiah, ngapalakan imri dibari nembang, beli nembang suwe. Iya, ngapalakan hidayat itu sibian ngubari melayu ya bisa. Alhamdulillahi wa rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa ali wa sahbi wa mankor wa hakafi tajwidin adban kurir sama itu hidayat kan dari melayu nembang. Akhirnya hafal dengan kaidah-kaidah tajwid. Nah makanya ini orang dahulu menyebarkan agama itu dengan budaya. Wong orilok ngaji, orilok mondok, orilok ndajuk. Bagaimana supaya masyarakat kita dengan kenal dengan ayat-ayat Allah? Maka diadakan adat budaya kang arane tahlilan. Tujuannya adalah mendidik masyarakat supaya kenal dengan Al-Qur'an. Makanya wong belilok bang tajuk, belilok bang masjid, belilok ngaji, ya beli bisa maca Quran. Tapi baka ana wong ninggal melu tahlil, ana mengkumpul meng bala desa melu
tahlil, kumpul jamiahan melo tahlil ping 40 tahlilan kulhune apal. Berarti bisa kulhu sing endi? Sok ngomong bid'ah maning tahlile sok. Wong orang mondok orang ngaji bisa kulhu sing tahlilan. Makanya sok takon wong tua-tua. Saged maos Quran, Pak. Mboten. Ana sing ngapal. Yo sing cendok-cendok mah bisa, Kang. Surat Al-Ikhlas bisa beli. Delongop sok. Al-Ikhlas ora. Al-Ikhlas bisa beli. Kulhu lah bakal kulhu apal kita. Surat Al-Ikhlas beli apal kulhune. Lah kenapa ya sing tahlilan ora weruh yen kun arane Al-Ikhlas. Yen kun arane Al-Falaq kun arane An-Nas. Jadi bisane apa? Kita mah bisane gak kulhu, palak binas. Beli si jimaning apa? Petekah bisa aja kita kan. Jadi dulu orang mengajarkan itu sampai sebegitunya. Iya lah, makanya dididik anak-anak kita untuk bisa ya aja sampai kadaluarsa. Rumah kawis kadaluarsa kilat ki kaku di servis 35 40 nembe belajar muni alhamdulillah alkantu. Wah makanya itu nggak sah sholat menengah. Ya kan ada hadisnya la sholat liman la fatihatalah. Sholat itu nggak sah kalau fatihnya itu nggak bener. Iya ning kono sing maune belajar sing ngawi cilik. Hari sing belajarnya 40 fatihah pasek dalan sing enti. Kita dua santri umur 45 seket boro-boro fatihah kongkon muni Allahu Akbar telung wulan bisa lah kasing petak. Allah Allah encang berikan mbak kemakinin beli sholat ya kalau kita bisa yo bisa adzan yo sholat ya kadang-kadang iya kan kah hari sing pinter-pinter meniat telon-lonan sing beli pasek sing nganteng gilo Ustadz apa Ustadz santri mau usolli fardhu subhir Allah sing beli pasek anteng usolli fardhu subeki roke ngaten santri perangkat sholat protes Kang itu bagaimana apa masa fardhu subeki saya baru denger di subuh ada roke ngaten di ya jadi kita usah repe roke ngaten ya repe roke kasihnya benusdur napa ya kun bagus ya tapi bagaimana Allah mengerti bahasa seperti itu bisa zamaning Gusti Allah wong tua karo anake sing pelo tangga memang saya ngerti ya wong tua nih mengerti kan iya boleh iya wah apa maning Gusti Allah sing maha hebat wong tua karo anak sing pelo paham anak esuk ngomong bapak abuk yang pak abuk yang ayo tangganya bingung kan akhirnya takon njaluk apa kun ku tuku rambutan sekun apalagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala tapi maaf ini tidak berlaku yang kamu dari awal belajar kini berlakunya sing wis kadaluarsa kini sing ilati angel kah ilat-ilat kene bulu jangan dikaro-karo apa tutup limun dadali ya bisane beli kok nenek wis mentok ilatnya model kayak konon sekali dibalik ya bongkan Gusti dipailatnya makenen range konon ya nanti tapi tetap ada usaha maka yang paling dahsyat untuk orang tua adalah menitipkan anak-anak kita dengan apa didik dengan ajaran agama Allah subhanahu kita nih beli bisa titipakan beli makanya mendidik itu kewajibannya orang tua adapun ustadz kiai kan mangrewangi sing duwe kewajiban mbok bapane makane bakal nitipna bocah ku bakal anak meranane kudu anak menitipakan bocah aja kloyong bae iya kan kadang-kadang ning tajuk ning masjid sing akeh santri kaweh maksudnya kan teka dewek balik dewek daftar beli apa beli bakal nangis benyewuti ustad kok ustad orang bisa ngurus bocah apa anaknya kita nangis kalian beli sinker yang titip beli apa
beli. Ya ini terjadi dalam kehidupan, makanya perlu dididik, perlu dibiasakan. Nah kenapa? Karena sebaik apapun kebaikan, kalau tidak dibiasakan, itu akan menjadi sebuah kekacauan. Loh, masa aja kan sok bokat belengan tuh mancing mengumah bagus nganggo uluk salam arep umai wong arep umai dewek, tapi sok biasakan dulu. Aja biasanya bludus tempon tes ngaji jare kiai ini assalamualaikum, akhirnya balik ngumah tok assalamualaikum, rabine lagi masak melayu berbedong bokat kita bertamu cisiro. Sekalipun itu kebaikan, kalau tidak dibiasakan itu akan menjadi masalah. Makanya biasakan dulu kebaikannya. Ya kalau kita tidak terbiasa dengan kebaikan konene jadi salah kaprah. Maka kebaikan juga harus dibiasakan. Ketika anak-anak kita terbiasa dengan kebaikan, mereka bahagia dengan hal-hal yang positif, maka yakin anak kita tidak akan pernah kenal dengan dunia maksiat. Loh kenapa? Karena orang bermaksiat itu berawal dari mencari kebahagiaan. Tapi kalau kamu sudah bahagia dengan baca Al-Quran, sudah bahagia dengan ngopi bareng, sudah bahagia dengan zikiran, sudah berbahagia dengan sholat, ngapain kita mencari kebahagiaan ke dunia lain? Karena kenapa kita maksiat? Karena kamu tidak merasa bahagia di dalam kehidupan. Kenapa tidak bisa merasa bahagia di dalam kehidupan? Karena kamu tidak pernah memanage hati dan pikiran. Terus semuanya membahagiakan, apa yang tidak bahagia? Asal kita bisa membalikkan perkara saja. Ya kan disewoti wong wadon malah enak, modalnya mung siji tinggal sabar. Bakal wong wadon sewot kan modalnya mung sabar, aja ngelawan, rongokaken seperagate. Duite butuh. Iya kan? Ya wadon sewot, berarti duit kita butuh, modalnya cuma siji sabar. Tapi bakal lagi akur, sabarnya kudu duit entok. Ngajaknya shopping, ya shopping, mangkat. Sing gawa mobil kita, sing nyetir kita. Tekang kanak, ndodok ngenteni, kudu sabar beli. Wis karuan sabar, duit entok. Jadi kalau kita bisa membalikkan perkara, semuanya akan jadi indah kok. Wong wadon sewot, prak banting piring, alhamdulillah piring sing dibanting. Lamun anak sing dibanting masalah ini. Jadi semuanya akan bisa indah kalau kamu bisa memanage hatimu. Kenapa Sunan Kudus tidak dendam kepada orang-orang Demak? Padahal bapaknya Sunan Kudus itu dibunuh oleh orang Demak. Sunan Ngudung itu kan menjadi panglima perang Majapahit. Majapahit diserang oleh kerajaan Demak. Sebagai seorang muslim yang sejati, apa? Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Makanya Sunan Kudus makanya Sunan Ngudung mempertahankan Majapahit sekalipun yang dia lawan itu adalah orang-orang Islam. Wafatnya Sunan Ngudung menjadikan Sunan Kudus dendam, tapi dibalik pemikirannya ditekani. Kamu yakin nggak bapak kamu baik? Saya yakin bapak saya baik. Yakin nggak masuk surga? Yakin masuk surga. Berarti yang mempercepat jalan ayahmu masuk surga adalah orang-orang Demak, maka berterima kasihlah kepada Demak. Kewalik pikirlah, iya ya bapaknya kita gelis mancing surga kan gara-gara mati, lamun urip kan beli mancing konennya. Jadi semuanya akan menjadi indah. Makanya nggak ada yang susah bagi umat Islam. Hidup itu sebagai penambah kebaikan. Makanya Nabi memberikan doa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Mati sebagai hidup sebagai penambah kebaikan, mati sebagai cara untuk menghentikan kejahatan. Akhirnya hidup baik, mati baik. Makanya ketika Modin walebe ngumumaken takon ning jamaah, niki saksenana, niki mayit saya kan konon. Padahal weruh wajah tukang mabok sing mati. Berarti ini pembodohan. Oh ya bukan. Loh, kenapa dinyatakan mayit ini? Karena saya. Ya kenapa saya? Karena dengan mati dia berhenti mabok. Begitu mati sukikine mabok maning beli. Oh, saya mboten. Oh, saya berarti.
Jadi matimu itu adalah penghenti kebaikan, sehingga hidup dan mati itu sama. Loh, kok bisa? Kita hidup, siapa Tuhan kita? Begitu mati, siapa Tuhan kita? Bukan ganti pangeran, angger kan? Allah itu Rahman, dan di dunia Allah punya sifat Rahman dan Rahim, di akhirat juga punya sifat Rahman dan. Jadi apa yang kita takuti? When I am dead is not, when it is I am not, kan gitu ya. Ketika saya ini ada, mati itu nggak ada. Ketika mati itu ada, saya yang tidak ada. Ya kan begitu kan? Ya iya. Kenapa takut mati? Yang ketika saya ada, mati tidak ada, nggak pernah datang sama saya. Ketika mati itu datang, saya sudah nggak ada. Loh, berarti ya ini yang dulu Nabiuna Ibrahim alaihi salam didatangi malaikat Israel datang, arpa pail ya wayaihim siraki, iya kan? Iya, tapi Nabi Ibrahim bilang sama Allah, mana ada kekasih ingin membunuh kekasihnya. Israel bingung, lah iya juga nih, masa Ibrahim tak pateni, kini kan kekasihnya Gusti. Balik lapor, Gusti napa Ibrahim ngomongnya kuce mang saya kekasih arep mateni. Gusti Allah ngomong pangeran walui cerdas, ya kan? Apa? Katakan sama Ibrahim, mana ada kekasih yang nggak mau bertemu dengan kekasihnya. Akhirnya Israel balik maning. Apa kata Allah? Kekasih itu nggak ada yang menolak ketika ingin berjumpa dengan kekasih. Wah ya wis, ayo. Itu kan pembalikan pola pikir. Jadi mati itu apa? Asal kamu bisa membolak-balik, toh sama. Tuhanku di dunia ini dengan Tuhanku di akhirat nanti adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bagaimana kamu memanage pemikiran kamu sehingga dunia ini indah, nggak ada yang susah. Loh, kenapa kita susah? Karena kamu tidak nurut dengan ajaran agama Islam. Mangan kudu lawe jejeg. Loh, kenapa? Karena kamu makan belum saatnya makan wis pengen mangan. Nah, dalam ajaran Islam, makanlah ketika kamu lapar. Ketika wong lagi ngelimangan, lawu apa bega enak. Benar? Enggak dine kudu ana lawu kan durung ngeli. Akhirnya resikonya ya lawu kudu jejeg. Jadi pola pikir yang harus kita bangun. Toh pada akhirnya sama, mereka yang kaya kader mangane mung sepiring. Apa bakal wong sugih mangane sekintal sedina. Oh, kan pada bae karo kita. Dua motor 5 ya numpak siji kader. Iya kan? Nah makan itu apa sih bedanya? Kita sama kok. Kebahagiaan mungkin lebih banyak berbahagia dengan orang-orang yang miskin. Kata siapa aja kang sok wong miskin teka mang menen yang pengajian kelalen umai durung dikunci saya beli wong miskin ya orang santai harap menjolong apa lah kepapang umai santai enggak santai serag wong suki teka mene kelalen umai durung dikunci saya beli borong tokang umah motor ning jabak kabeh kunci nih yang pada mangkat mene akhirnya ngenteni wong teka bareng anu beli mau mene empu mentuju di motor masih ning turunnya yang jero tadi jaba enak kayak konon makannya melarata baikku enak. Ya ini kan bagaimana kamu membalik pola pikir. Ketika pola pikir kita ini jernih, pola pikir kita ini lurus, penyakit juga jauh kok. Loh, penyakit itu kan dari antibodi. Semua manusia itu mempunyai antitoksin kan dalam bahasa kesehatan. Antitoksin itu akan kuat ketika pikiran kita ini prima. Ketika pikiran kita ini down, maka antibodi antitoksin kita juga down. Makanya berbahagialah, orang yang berbahagia itu jauh dari penyakit. Makanya ajak kakek pikiran sing durung-durung dipikirakan sing duwe mobil siapa sing pikiran kita mobil Alphard sepione be 7 juta ya Allah ya kalau beli anu kita mutek-muteki dewek kun ya inilah kehidupan kita ya kan memikirkan orang
lain. Kitanya sendiri tidak pernah difikirkan, maka ngapain repot-repot mikirin orang lain? Kita pikirkan keluarga kita, kita pikirkan anak-anak kita. Maka dimulai dari ku anfusakum wa ahlikum naro, dari lingkungan kita dulu. Bisa aja ngambat mana-mana, yang penting anak putu kita gelem ngelakoni sholat itu udah alhamdulillah. Karena saat yang paling hebat itu adalah saat kamu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya nggak ada harganya sama sekali. Rumah yang kita bangun bisa kapan saja diambil oleh Allah. Loh kenapa? Karena semuanya titipan. Maka belajarlah kepada orang yang suka dititipin. Ya siapa? Tukang parkir. Tukang parkir mobilnya akeh, motore akeh. Sombong nggak tukang parkir? Kenapa tukang parkir nggak sombong? Karena itu bukan milik saya. Kenapa kita sombong? Karena perang saya nenek kita kan, ya iya akhirnya kan sombong gue gitu. Iya kan, ini mobil saya, ini rumah. Sadar nggak itu titipan? Kalau kamu merasa itu titipan, kamu tidak akan sombong kok. Untuk tukang parkir biasa-biasa baik, padahal mobilnya Alphard 6. Iya kan? Ya mobilnya uang kan? Ya iya. Ya itu image, pola pikir. Kalau kita berpikir dunia ini hanya titipan, maka belajar ya sama tukang parkir. Begitu ada yang ngambil, ya silakan, itu milik Anda. Ya silakan. Ya kita kan beli malah gototan. Ya Allah, sekupi kita hilang ya. Sampai tekan Gusti Allah kongkon gulati sekupi. Oh beli jangan beli apa ring waca kulhu ping 3.000 ngongkon siapa? Loh iya sakane diroba dongan. Ya Allah nggak apa-apa sekupi saya hilang, mungkin kepemilikan saya sampai hari ini, aku ikhlaskan ya Allah sekupiku, ketika itu engkau ganti saja dengan NMAX juga nggak apa-apa. Kan lebih indah doanya. Orang apa-apa sekupi hilang asal diganti karo NMAX, kan enak jaluk manding. Ya adapun beli di Jawa ya wis biasaan ya ora katerka. Makanya nggak ada yang susah di dalam kehidupan. Kapan? Ketika kita mampu memanage hati dan pikiran. Jadi keimanan, agama itu menjadikan kamu bahagia. Ketika kamu beragama tapi tidak bahagia, berarti ada yang salah dalam agamamu. Karena agama akan menuntun kita menjadi orang yang bahagia. Ya kenapa? Karena beli mikiri apa-apa. Katarin dia ke Gusti Allah kabeh. Sing penting kita belajar menggawe sing solot, ngibadah sing solot. Hasil akhirnya biarkan Allah yang menentukan, jangan kamu yang menentukan. Kenapa? Karena kekecewaan itu muncul dari mana? Dari keinginan yang tidak tercapai. Benar nggak? Ya kan? Kita kecewa. Kenapa? Karena keinginan kita tidak tercapai. Maka semakin banyak kamu punya keinginan, yakin kamu akan banyak kecewa. Supaya jangan banyak kecewa, jangan banyak keinginan. Biarkan keinginan Allah yang terjadi. Kita jalanin aja. Wayai belajar, wayai sekolah, wayai mengtajuk, wayai zikir, wayai kerja, kaya ataupun miskin, itu ketentuan Allah. Lah kok bisa? Ya mengapa tidak? Maka jari Gusti Allah sugi, turu abega sugi. Loh, kok bisa? Ya bisa. Mana buktinya? Anak ibu tin sugi-sugi. Benar. Padahal turu abega sugi, dembok bapane sugi. Barang sirakan metune sing darsiun. Jangan makan nih. Kaya dan miskin itu nanti ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah, toh kita bisa bahagia dengan kondisi seperti apapun kalau kita mampu memanage hati dan pikiran. Kita kurang sepira urip ning Indonesia. Alhamdulillah. Wah yang urip ning Ukraina lagi dibomi. Iya kan? Kita hidup dengan penuh kedamaian. Walaupun kita berbeda-beda, tapi beli perang Indonesia. Ngarep ana Sunni karo Syiah, gulet bae kan lengan sok. Perang terus. Dua kelompok. Ning kene berapa kelompok? NU, Muhammadiyah, Persis, Azadaten. Perang. Ora mung sekedar neng-nengan. Ya kenapa? Karena kita punya budaya yang tidak mereka
miliki. Ya kan, kita punya adab, kita punya sopan santun, maka manage hati kita dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah pelajaran agamamu. Kuncinya apa? Ketika kamu sudah berbahagia dengan belajar agama, maka itulah agamamu. Tapi ketika engkau merasa susah dengan beragama, berarti ada yang salah dalam pelajaran agamamu. Moga-moga manfaat ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki, amin ya rabbal. Ya durung pragat ya Kang, kan wis pragat. Siji ayu samihi idza wulida, loro ayu alimahul kitaba idza aqala. Yang ketiganya kan lho, ya kan bocah durung kawinan. Masa kudu kanda bab kawinan bocah masih cilik. Ya kono bokan pengen ditutugaken yang kok bakal wong kawinan ngundang maning. Ya kan, ya yakin kan hadisnya kan mau 3 kewajiban orang tua, 1 memberikan nama, 2 memberikan pendidikan, yang ketiga ya nanti kalau anak kita sudah besar, ketika sudah dibekali iman, dibekali ilmu, yakin keluarganya juga akan menjadi keluarga yang sakinah. Loh bagaimana? Yang ngundang maning lingko. Oh makanya laris siku, penasaran masalahnya. Ya alhamdulillah, moga-moga ketemuan puniki bisa manfaat kanggo kula lan panjenengan sami. Kurang langkung saking kula nyuwun agunganipun pangapunten bilih wonten kelepatan. Oh sekalian donga, ayo monggo. Beda Pak donga makin. Ya mau kan ngaji ora ya. Ya donga kan biasanya kan anak buntelan blikun. Guyon kita makin ke. Punten guyon. Ya temenan ya tadi bagus ya ning. Ya monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semanten wawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.